Dikisahkan pada suatu malam yang gelap di tengah lautan, sebuah kapal mengalami kecelakaan dan tak jauh dari lokasi terlihat kapal bajak laut yang menghampiri. Para kru bajak laut menemukan harta yang pastinya sejak tadi terombang-ambing, tapi di atas semua itu mereka sangat bahagia ketika menemukan keranjang berisi bayi yang menurut sang kapten, bayi tersebut akan bernilai sangat tinggi jika dijual ke seseorang yang dikiaskan sebagai kapal tua. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, hidup bukan tentang seberapa jauh kamu berjalan, tapi seberapa berani kau melangkah setiap kali jatuh. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini pastinya seru, berjudul Gymnov und Lukas der Lokomotiveur, atau dalam bahasa dalam negeri kita adalah Gymnov dan Lukas sang masinis. Sebuah film yang rilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Dennis Gansel serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu kalian ragukan karena pastinya saya belum kenalan. Maka dari itu mari jangan kelamaan, mari kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Kisah dibuka dengan menampilkan sebuah pulau kecil nan indah yang terdiri dari dua gunung dengan tinggi puncak yang berbeda. Namanya adalah Moroland dan meskipun sangat kecil, tapi pulau tersebut terbilang cukup lengkap. Ada rumah penduduk, pusat perbelanjaan, transportasi, bahkan istana untuk sang raja. Selama bertahun-tahun, penduduknya hidup dengan aman dan damai sampai pada suatu hari datanglah seorang kurir yang membawa paket untuk Nyonya Grindtooth. Ya, Nyonya Grindtooth. Masalahnya adalah tidak ada yang namanya Nyonya Grindtooth karena satu-satunya wanita di sana adalah Nyonya Was. Kebingungan ini memaksa sang raja Alphonse dan tangan kanannya Armel turun tangan. Lukas, seorang masinis, mengusulkan agar memeriksa isi paket agar mereka mengetahui lebih detail. Lagi pula, sejak tadi isi paket itu terus-menerus berusaha keluar dari kota. Sangat mengejutkan, ternyata isinya adalah seorang bayi yang membuat semua orang bingung. Dan menurut Lukas, ini sama saja dengan membuang bayi yang mana sangat kejam. Das ist ja vielleicht das hübscheste Paket. Alphonse memutuskan akan menerima bayi itu di Moroland dan Nyonya Was mendapat tugas untuk merawat bayi tersebut. Mereka kemudian memikirkan nama yang cocok untuk menyebut si bayi. Lukas mengusulkan untuk memanggil bayi itu Jim dan untungnya si bayi kelihatannya suka. Tahun demi tahun berlalu dan kini Jim telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang bersemangat dan memiliki ketertarikan dalam urusan permesinan dengan Lukas yang menjadi mentornya. Pada suatu hari, semangat itu secara tidak sengaja membuat celana si bocah terkena paku dan robek. Nyonya Was dengan senang hati memperbaiki, serta menambahkan kancing besar untuk berjaga-jaga, dan kancing itu membuat Was memberikan Jim julukan Nov, yang artinya kancing. Lalu pada momen lain, Armel mendatangi Was untuk menyerahkan pakaian-pakaian yang mulai robek untuk dijahit. Jim ditugaskan oleh Was untuk membawa pakaian-pakaian itu ke gudang, dan di sana Jim tidak sengaja menjatuhkan beberapa perkakas, sehingga menemukan sebuah kotak. Ternyata kotak tersebut adalah kotak yang digunakan untuk mengirim Jim bertahun-tahun lalu, dan pada kotak tersebut Jim menemukan tulisan The Wild 13 serta beberapa foto yang membuat Jim sadar bahwa dia berbeda dengan sang ibu, Lukas, dan yang lainnya. Jim pun kemudian mendatangi Lukas untuk membantu merawat lokomotif ajaib yang diberi nama Emma. Ini adalah pekerjaan sehari-hari Jim, tidak hanya bekerja tapi juga bercanda dan tertawa bersama. Jim memanfaatkan momen ini untuk bertanya mengapa dirinya berbeda dan apakah selama ini semua orang berpura-pura mengakui bahwa Jim adalah anak Was. Lukas sepertinya yakin bahwa Jim telah mengetahui, jadi tidak ada jawaban yang lebih pantas diberikan selain kejujuran dan suatu kebenaran bahwa Was merawat Jim dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri. Here I come. Tentunya Jim masih belum puas karena ingin mengetahui bagaimana ia bisa tiba di Moroland. Namun sangat disayangkan, perbincangan itu segera dipotong oleh dering telepon yang ternyata dari Raja Alphonse yang menyampaikan keinginannya untuk berbicara empat mata dengan Lukas.
Tentunya Lukas tidak menunda lagi untuk bertemu sang raja, tapi berjanji akan membicarakan hal ini lain kali dengan Jim. Beberapa waktu kemudian, tibalah Lukas di istana, tepatnya di ruang tahta, mendengarkan penjelasan raja dengan seksama tentang gangguan yang mengancam Morroland, yaitu polusi dan kelebihan populasi. Oleh karena itu, ia memutuskan akan menyingkirkan Emma si kereta api, namun sebagai penghormatan, Emma akan mendapatkan medali dan tempat yang layak di suatu bagian di pulau. Tentu saja Lukas menolak dengan tegas karena Emma sangat amat berharga baginya. Tapi pilihannya adalah Emma yang pergi atau Jim yang pergi. Karena Jim akan tumbuh dewasa dan menikah, sehingga pastinya akan memiliki anak dan terjadi lonjakan populasi. Akhirnya Lukas pun pergi dengan kecewa meninggalkan sang raja begitu saja. Lukas kemudian pergi menemui Was untuk membicarakan masalah ini. Karena melawan perintah raja merupakan pengkhianatan, maka Lukas memutuskan untuk pergi bersama Emma, mengabaikan larangan Was, dan tidak menyadari bahwa sejak tadi Jim diam-diam mendengar. Sore harinya, Jim menghampiri Lukas yang sedang mengatur rencana, mengatakan ingin ikut bersama Lukas dan Emma, karena ketidakberadaan mereka di pulau sama saja seperti siksaan bagi Jim. Maksudnya, tidak ada lagi kegiatan menarik bagi Jim selain membantu Lukas merawat Emma. Tidak peduli seberapa jauh dan seberapa berbahayanya di luar sana, Jim tetap berkeras ingin ikut. Lagi pula, ini bisa menjadi kesempatan bagi bocah itu untuk mencari tahu asal-usulnya. Tepat tengah malam, Jim keluar dari kamar dalam kondisi siap berangkat. Bocah itu sempat memberikan kecupan kepada sang ibu angkatnya, namun sepertinya itu tidak akan cukup. Jadi Jim meninggalkan pesan tentang kepergian dan meminta sang ibu angkat untuk tidak bersedih. Hal ini membuat Lukas bangga, sehingga mengatakan bahwa Jim adalah lelaki yang baik. Semuanya telah siap dan mereka pun berlayar, tentunya menaiki Emma yang telah dimodifikasi. Beberapa waktu kemudian, Jim dan Lukas terbangun akibat ombak yang mengguncang Emma. Jim bahkan sempat terjatuh, beruntung Lukas segera melemparkan pelampung, namun pagi harinya, Jim terbangun dan terpesona dengan keindahan sekitar sehingga meyakini bahwa dirinya dan Lukas telah berada di surga. Tidak percaya begitu saja, Lukas pun mencoba memastikan dan ternyata Jim ngawur. Berdasarkan salah satu bangunan yang tampak, Lukas menduga bahwa mereka kini berada di wilayah kekaisaran dalam legenda, yaitu Mandala. Mereka bisa menemui kaisar, mengakui diri sebagai dua masinis, dan semoga mendapat bantuan untuk memperbaiki Emma si gadis tua. Sementara Lukas memeriksa Emma, Jim menemukan beberapa benda yang tersangkut di jaring. Salah satunya adalah surat botol, yang mana pada surat itu seseorang memohon pertolongan membicarakan tentang Grindtooth, naga, dan juga Lisi. Kemungkinan Lisi adalah nama orang, dan orang tersebut meminta agar surat itu disampaikan kepada sang ayah. Jadi pastinya ke Mandala lah tujuan jagoan kita selanjutnya. Beberapa waktu kemudian, Jim dan Lukas memasuki kota Mandala, di mana manusia besar dan manusia kecil mirip Lilliput hidup berdampingan dan bersinergi. Setibanya di depan pintu istana, Jim dan Lukas melihat poster anak hilang bernama Lisi yang ternyata anak kaisar. Jadi bisa dipastikan tujuan mereka sudah benar. Namun pembantu istana, Lee Bakon, mengatakan bahwa kaisar sibuk tak ingin diganggu dan tidak punya waktu untuk orang-orang seperti Jim dan Lukas. Sebaliknya, seorang pemuda kecil bernama Ping Pong menyapa dua jagoan kita dengan ramah, bahkan ingin memberikan makanan setelah mendengar auman perut Lukas. Pemuda itu menjelaskan telah terjadi tragedi yang menimpa Kaisar Mandala sehingga jiwanya tidak stabil dan sangat sulit diajak bicara. Sempat pergi, Ping Pong kembali membawa makanan yang membuat dua jagoan kita terkejut. Akhirnya demi menghormati, Jim dan Lukas hanya makan belalang. Lalu karena harus kembali bekerja, Ping Pong meninggalkan mereka dan meminta maaf karena tidak bisa membantu lebih jauh.
Tak ingin menyerah, Lukas lagi-lagi mencoba menggedor pintu dan lagi-lagi Lee Bacon mengusir mereka. Hal ini membuat Lukas kesal sehingga menjambak telinga Lee Bacon dan pria itu jadi mau membukakan pintu, namun segera para pasukan yang dipimpin seorang kapten mengajak Jim dan Lukas untuk ikut. Alt, Freundchen. Hast du nicht gehört, was der Junge gesagt hat? Na, wen haben wir denn hier? Folgt mir. Karena Jim tak ingin ada kekerasan, maka Lukas pun tak melawan. Tak lama kemudian, mereka dipertemukan dengan 3 orang dewan yang mana bukannya membantu, tapi malah mempersulit dengan bertanya ini itu, bahkan meminta KTP segala. Lagi-lagi Lukas menjadi marah, dan kali ini kemarahan tersebut benar-benar tak terbendung. Tidak ada satu prajurit pun yang mampu mengalahkan Lukas. Sampai akhirnya para dewan dengan licik menangkap dan mengancam akan menghabisi Jim. Akhirnya 2 jagoan kita ditangkap, lalu hukuman penggal pun dijatuhkan. Beruntung di saat terakhir, bantuan datang dari Pingpong. Ya, pemuda itu membawa kaisar bersamanya, yang segera memerintahkan para prajurit untuk menangkap 3 dewan yang dianggap semena-mena terhadap tamu. Tanpa basa-basi, Jim dan Lukas menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan sehingga mereka pindah ke ruangan pribadi kaisar dan ditunjukkanlah surat lainnya yang melengkapi surat pertama sehingga diketahui bahwa Tuan Putri Lizzie diculik oleh bajak laut The Wild 13 untuk dijual ke Nyonya Graintooth yang berlokasi di Kota Naga. Masalahnya, apa itu Kota Naga dan di mana lokasinya? Untuk itu didatangkanlah para cendekiawan bunga yang melayani Kaisar Mandala dan segera Jim dan Lukas langsung ke intinya menanyakan tentang Kota Naga. Sangat disayangkan menurut para cendekiawan tidak ada manusia yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, tapi menurut perkiraan mereka Kota Naga adalah di luar batas ujung dunia. Mereka juga memperlihatkan petanya agar para jagoan kita memiliki gambaran. Tidak mungkin mundur, jadi setelah memperbaiki Emma, Jim dan Lukas pun berangkat. Dan yang pertama dilewati adalah gerbang barat untuk tiba di hutan dengan 1000 keajaiban. Selanjutnya mereka pun tiba di gunung bergaris merah putih yang berjulukan Mahkota Dunia. Lalu dengan bantuan kompas, mereka kini akan melewati lembah senja. Dan pada momen ini, Lukas memuji Jim karena mampu membaca peta dengan baik. Beberapa waktu kemudian, tibalah mereka di lembah senja yang konon katanya mengeluarkan suara-suara menyeramkan. Namun setelah diteliti lebih lanjut, suara-suara menyeramkan itu hanyalah gema. Jadi Jim dan Lukas pun segera melanjutkan tanpa menyadari bahwa gema tersebut membuat dinding-dinding celah itu mulai runtuh. Tak ada cara selain memaksa Emma melaju melebihi batas kemampuan sehingga pistonnya rusak. Kini Emma sudah tidak bisa melaju lagi kecuali diperbaiki. Dan menurut Lukas, perbaikan harus dilakukan dari dalam dan dari luar. Jadi ya hanya Jim yang bisa melakukannya. Sebenarnya Lukas tidak mengizinkan, tapi Jim bersikeras karena jika tidak, mereka akan berakhir di gurun tandus ini dan dimangsa oleh burung pemakan bangkai. Sempat panik karena untuk beberapa saat Jim sama sekali tidak merespon. Tapi Lukas terus berusaha meyakinkan diri dan dengan bantuan Emma yang mengarahkan, akhirnya Jim menemukan pintu keluar. Oh mein Gott, du hast es geschafft. Beberapa waktu kemudian, setelah Lukas melanjutkan memperbaiki Emma, 2 jagoan kita pun melanjutkan perjalanan yang sayangnya kali ini tanpa arah. Tempat ini dinamakan Gurun Cermin karena selain Fata Morgana yang terus menghantui, terkadang juga muncul bayangan diri yang terlihat benar-benar nyata.
Jim sempat terpedaya saat melihat Morrowind di depan mata, bahkan di sana juga ada Nyonya Was yang masih menantikan Jim. Beruntung Lucas segera menahannya, karena jika nekat menghampiri Fata Morgana itu, maka Jim tidak akan kembali lagi. Beberapa waktu kemudian, Emma kembali mogok. Kali ini karena air di dalam tangkinya benar-benar habis akibat mengering. Tidak ada yang bisa Jim lakukan selain duduk menunggu keajaiban datang, sembari mengkonsumsi bekal sedikit demi sedikit, lalu tiba-tiba saja. Meyakini bahwa itu raksasa, Jim pun berusaha melarikan diri, sementara Lucas merasa ada yang aneh, sehingga menahan Jim, meminta bocah itu untuk menunggu. Dan benar saja, pria yang tadinya berukuran raksasa kini mengecil menjadi sama ukurannya dengan para jagoan kita. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Tur. Dia sangat bahagia karena akhirnya ada manusia yang tidak lari, jadi Tur pun mengundang Jim dan Lucas untuk beristirahat di oasisnya, tentunya Emma juga diajak. Malam harinya, sambil beristirahat, dua jagoan kita mendengarkan kisah Tur yang merupakan raksasa palsu. Palsu di sini mungkin terdengar agak aneh, jadi jika manusia biasa semakin dekat akan semakin besar, nah Tur kebalikannya, semakin dekat semakin mengecil dan semakin jauh maka semakin membesar. Sejak lahir dia memang demikian, dan satu-satunya yang bisa menerima keunikan Tur itu adalah orang tuanya. Jadi sejak kematian orang tuanya, Tur dijauhi oleh masyarakat sehingga menetap di gurun. Jim dan Lucas bisa mengerti, bahkan menganggap Tur sebagai teman baru mereka. Hal ini membuat Tur sangat bahagia. Dia juga bersedia membantu menunjukkan lokasi kota naga yang merupakan ibu kota dari Sorrowland. Ya, Sorrowland. Hal ini membuat Jim menyadari bahwa dirinya seharusnya dikirim ke Sorrowland, tapi si kurir salah kirim ke Morrowind. Lebih lanjut, Tur menjelaskan bahwa nama lain Sorrowland adalah negeri 1000 gunung berapi, dan hanya ada satu cara menuju ke sana, yaitu melewati wilayah batu hitam yang akan membekukan segalanya. Keesokan harinya, Jim dan Lucas mengikuti Tur sampai akhirnya tiba di wilayah hitam, atau yang cendekiawan bunga maksud sebagai ujung dunia. Tur menjelaskan bahwa tempat itu dipenuhi batuan yang sangat hitam dan gelap sampai-sampai mampu menelan cahaya. Lebih lanjut, Tur menjelaskan bahwa hanya ada satu jalan sempit di antara jurang yang gelap dan sangat dingin, jadi Jim dan Lucas harus berhati-hati karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat mereka berakhir mengenaskan. Setelah perpisahan yang cukup mengharukan serta janji akan berjumpa kembali, dua jagoan kita pun melanjutkan melaju dengan menggunakan Emma dan penerangan seadanya. Masalah baru muncul, yaitu batu bara yang semakin menipis, mungkin hanya akan bertahan selama 1 jam, jadi mereka harus cepat. Sangat disayangkan, jalanan yang semakin gelap akhirnya membuat Emma ragu melanjutkan karena tak ingin Jim dan Lucas dalam bahaya. Lucas sebenarnya sempat mencoba memeriksa, namun seketika lengannya beku, jadi keduanya pun memutuskan untuk mencari jalan lain. Di tengah-tengah itu, Jim teringat tentang hangatnya Morrowind dan nikmatnya kue buatan Nyonya Was yang membuat keduanya kangen rumah. Was juga merasakan hal yang sama sehingga membunyikan klaksonnya yang mana itu membuat salju-salju berterbangan, dan peristiwa ini memberikan Jim ide cemerlang. Jim meminta Emma untuk membunyikan klaksonnya sekeras mungkin agar lebih banyak salju yang berterbangan ke jalan. Dengan begitu, jalan menjadi putih dan memantulkan cahaya. Pada akhirnya, dua jagoan kita berhasil keluar melewati apa yang disebut dengan terowongan kematian dan tiba di negeri 1000 gunung berapi. Ya, ternyata itu bukan sekedar nama, karena hampir di setiap daratan yang dipijak terdapat gunung berapi yang siap meletus. Jadi Jim dan Lucas pun memutuskan untuk berlindung di gua terdekat. Sangat mengejutkan, ternyata gua tersebut berpenghuni dan penghuninya adalah seekor naga ganas. Tapi ketika didekati lagi, ternyata itu adalah naga kecil dan ramah. Tujuannya membuat bayangan yang mengancam adalah untuk menakut-nakuti dan terlihat seram demi mendapatkan pengakuan. Ya, naga itu mengaku bernama Nepomuk dan dia adalah blasteran naga dan kudanil. Akibat sang ayah suka mabuk-mabukan. Nepomuk tinggal sendirian karena hanya naga aslilah yang boleh menjadi warga kota naga. Dan saat ini Nepomuk sedang pusing karena perapiannya tidak mau menyala.
Lukas mengatakan tidak perlu khawatir karena urusan oven atau pemanas mereka adalah ahlinya. Setelah diperiksa, ternyata ventilasinya tersumbat sehingga mudah bagi Lukas untuk mengatasinya. Kini setelah perapian itu menyala kembali, Nepomuk menawarkan batu baranya untuk Jim dan Lukas sebagai tanda terima kasih. Namun menurut Jim, mereka masih membutuhkan satu pertolongan lagi, yaitu petunjuk ke Kota Naga. Sebenarnya Nepomuk tidak ingin memberitahukan karena itu sama saja dengan berkhianat. Namun karena merasa hutang budi, naga kecil itu akhirnya mengarahkan bahwa lokasinya ada di bawah gunung api yang paling besar dan tempat itu dijaga siang dan malam serta hanya seekor naga asli yang boleh masuk ke sana. Sebagai informasi, para naga dulunya tersebar di seluruh dunia, namun semenjak diburu dan dibunuh oleh manusia, mereka memutuskan mengasingkan diri demi menghindari kepunahan. Tiba-tiba Jim memiliki ide untuk mendandani Emma agar terlihat seperti naga dan mereka pun mulai bekerja. Beberapa waktu kemudian, hasilnya cukup baik. Emma si gadis naga kini siap beraksi. Lalu setelah mengucapkan salam, dua jagoan kita dan Nepomuk pun berpisah untuk menuju ke Kota Naga. Beberapa waktu kemudian, saat tiba, Jim dan Lukas membaca sebuah peringatan di pintu masuk bahwa barang siapa yang bukan naga asli yang berani masuk maka akan dihukum mati. Ini sesuai dengan yang dikatakan Nepomuk dan segera mereka dihadang oleh naga penjaga yang terlihat begitu menyeramkan. Untungnya naga tersebut agak rabun sehingga mengira Emma adalah naga sungguhan, bahkan sempat mengajak berkencan. Tentu saja Emma tidak bisa menjawab sehingga ini dianggap penolakan. Meskipun kesal, tapi naga penjaga itu akhirnya mengizinkan mereka lewat. Tak lama, Jim dan Lukas segera tiba di pusat kota yang hanya berisi naga-naga dewasa. Saat melanjutkan, mereka menemukan dua penunjuk arah dan salah satunya menuju ke Jalan Tua yang diyakini sebagai lokasi Nyonya Graintut. Benar saja, Jalan Tua itu memang berakhir di sebuah sekolah yang merupakan kediaman Nyonya Graintut. Saat menyelinap masuk, mereka melihat anak-anak sedang belajar matematika tapi dengan cara yang dalam tanda kutip agak keras, seperti belajar mengajar anak-anak tahun 90-an. Lizzie tidak hanya bisa menjawab, tapi juga menolak mengakui naga sebagai makhluk dengan kasta tertinggi, dan itu membuat Graintut marah sehingga Jim muncul untuk menghentikan si naga tua. Dalam dialog tersebut terungkap bahwa dulu Graintut memang membeli Jim dengan harga tinggi dari bajak laut The Wild 13. Tapi Jim tidak pernah sampai. Kini Graintut akan menangkap Jim, jadi dengan ekornya sang naga tua melancarkan serangan. Sementara Jim menghindari serangan tersebut sembari melemparkan kunci kepada Lizzie untuk membebaskan anak-anak. Lukas menghilang entah kemana, sehingga kini Jim sendiri harus memimpin anak-anak ke pintu keluar. Tiba-tiba Graintut datang menghadang dan... Hantaman Emma serta ditimpa batu tulis membuat sang naga tua tak sadarkan diri. Namun menurut Lukas, mereka masih harus merantai Graintut. Dan agar tidak melaporkan hal ini kepada naga lain, Lukas mengatakan akan membawa si naga tua bersama mereka melalui Sungai Kuning, yang mana menurut Lizzie, di sungai itulah dia melepaskan beberapa surat botol hingga tiba di Mandala. Beberapa hari kemudian, Kaisar menyambut Lizzie dengan penuh sukacita dan kini pria itu bisa berbicara lagi. Di sana juga ada Pingpong yang kini diangkat menjadi Perdana Menteri. Karena sangat berterima kasih, Lizzie meminta kepada sang ayah agar dinikahkan dengan Jim. Tentunya itu terlalu cepat sehingga bermain bersama mungkin lebih cocok bagi mereka. Selain itu, Kaisar berbaik hati mengerahkan kapal-kapal untuk mengantar anak-anak lain kembali ke negerinya.
Mendadak, mereka mendapat kabar kalau Grindtooth dalam kondisi sekarat. Semuanya pun segera menuju ke kurungan di halaman istana, di mana sang naga tua ditempatkan. Grindtooth mengucapkan terima kasih atas penaklukannya, karena hanya dengan penaklukan, seekor naga akan menjadi baik. Dan sesaat lagi dia akan berubah menjadi naga emas agung yang penuh dengan pengetahuan akan misteri dan rahasia, lalu setahun kemudian akan bangkit seperti terlahir kembali. Jadi, kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Jim untuk bertanya apapun. Alih-alih bertanya tentang asal-usul, Jim bertanya tentang solusi untuk mengatasi masalah di Morrowind tentang keberadaan dirinya, Lucas, dan Emma. Grindtooth pun segera menjelaskan tentang pulau mengapung yang akan muncul sekitar 2 hari lagi, yang berlokasi di jalur pulang ke Morrowind. Jim diminta untuk bergegas, karena jika terlambat, maka pulau itu tidak akan lagi ditemukan. Akhirnya sang naga pun tidur, lalu secara perlahan tubuhnya berubah menjadi emas. Beberapa hari kemudian, terlihat kapal Mandala mendekati Morrowind. Nyonya Was dengan sangat gembira menyambut Jim dan Lucas, sementara Raja Alphonse sempat mengira adanya invasi. Untungnya Armel segera menjelaskan bahwa ini adalah kunjungan dari Kaisar Mandala. Tak lama, saat pertemuan kembali, Raja Alphonse meminta maaf atas keputusan sebelumnya, namun Lucas mengaku telah melupakan, karena itu tidak akan lagi menjadi masalah dengan adanya pulau baru sebagai bentuk perluasan. Malam harinya, mereka merayakan momen tersebut dengan membakar kembang api. Lalu hari-hari berikutnya adalah hari-hari bahagia di mana Jim, Lizzie, dan teman-teman lainnya bersukaria. Tak terasa 4 minggu telah berlalu, dan kini waktunya Lizzie dan Kaisar kembali ke Mandala. Film pun ditutup dengan menampilkan Emma yang memiliki anak, dan Jim yang akan menjadi masinisnya, memberikan nama kereta mungil itu Molly. Wie Molly. Lalu ditampilkan juga momen lain, Jim dan Lucas sedang berbincang. Jim menjelaskan alasan tidak menanyakan soal asal-usulnya kepada Grindtooth, yaitu karena Lucas dan yang lainnya adalah keluarga, serta Morrowind adalah rumah bagi Jim. Pernyataan tersebut membuat Lucas senang, dan pastinya ini bukan akhir dari petualangan mereka, karena masih banyak tempat-tempat yang masih menjadi misteri di dunia untuk dijelajahi. Dan tamat. Ya, sebuah film asal Jerman yang diadaptasi dari novel klasik Michael Ende. Menurut saya, ceritanya hangat dan menggemaskan, memadukan dunia dongeng dengan visual efek modern yang cukup rapi. Desain produksi berwarna, lanskap fantasi cukup kreatif, serta karakter lokomotif Emma memberi pesona klasik yang mudah disukai anak-anak tanpa membuat orang dewasa bosan. Menurut saya loh ini ya, menurut saya. Di awal, film ini bicara sederhana, berani itu bukan nekat, melainkan mau melangkah walau belum tahu hasilnya. Jim dan Lucas meninggalkan Morrowind bukan karena sok gagah, tapi karena merasa dunia lebih luas dari rasa takut. Mereka membaca peta, menimbang resiko, lalu berangkat, pelan tapi pasti, dan itu sudah cukup untuk menggerakkan cerita. Seiring perjalanan, yang terasa kuat justru persahabatan yang setara. Jim mungkin masih kecil dan Lucas berpengalaman, tapi mereka saling mendengar, berbagi tugas, dan percaya pada kemampuan masing-masing. Keputusan sulit jadi lebih ringan karena dipikul berdua, menolong orang asing atau memilih rute berbahaya tidak lagi tampak mustahil ketika ada teman yang siap meneguhkan. Di sisi lain, pencarian asal-usul Jim mengingatkan bahwa jati diri bukan sesuatu yang kita sembunyikan, tapi sesuatu yang kita pahami. Ia belajar bahwa siapa aku tumbuh dari pilihan-pilihan baik yang diulang setiap hari, bukan semata dari label masa lalu. Menerima asal-usul sambil bertanggung jawab atas langkah berikutnya, membuatnya lebih tenang menatap masa depan. Pada akhirnya, film ini menunjukkan bahwa kebaikan dan empati ketika dipadukan dengan akal sehat bisa melunakkan kekerasan. Mereka tidak mengejar penyelesaian lewat adu kuasa, melainkan lewat cara yang manusiawi dan menghormati perbedaan. Pesan yang tertinggal pun terasa dekat, jelajahi yang belum kamu kenal dengan rasa ingin tahu yang bertanggung jawab. Jaga temanmu dan pilih kebaikan, lalu lihat bagaimana jalan perlahan terbuka. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan.
Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!